Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Downbreed kedua yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan keadaan Norman 8 tahun kemudian setelah tragedi rumahnya yang dirampok pada film sebelumnya. Kini Norman telah pindah ke rumah barunya yang terletak di sebuah daerah terpencil yang jauh dari kota. Saat ini Norman tidaklah hidup sendirian karena dia telah memiliki seorang anak perempuan bernama Phoenix. Tidak dijelaskan siapa sebenarnya ibu dari Phoenix, namun Norman sering mengatakan pada Phoenix bahwa ibunya telah meninggal dalam kebakaran di rumahnya dulu. Sejak saat itu Norman memutuskan untuk pindah ke tempat baru dan membesarkan Phoenix sendirian. Setiap harinya Norman yang merupakan veteran militer selalu memberikan pelatihan bertarung pada Phoenix bersama dengan anjing Norman yang bernama Shadow. Norman berharap dengan kemampuan bertarung ini akan membuat Phoenix bisa bertahan hidup di segala macam situasi. Norman mendidik Phoenix dengan sangat disiplin hingga Phoenix menjadi anak yang sangat penurut. Ketika berada di rumah, Phoenix meminta izin pada Norman untuk pergi ke kota bersama dengan teman Norman yang bernama Hernandez. Sudah 3 bulan Norman selalu melarang Phoenix untuk pergi ke kota. Tak lama datanglah Hernandez, satu-satunya teman Norman yang juga merupakan seorang veteran militer. Di sana, Hernandez memohon pada Norman agar mengizinkan Phoenix untuk ikut ke kota. Karena kasihan pada Phoenix, Norman pun mengizinkan Phoenix untuk pergi ke kota bersama Hernandez. Di tengah perjalanan, Phoenix mampir sebentar ke rumah lamanya yang telah hancur akibat kebakaran. Ketika dia masuk ke rumah itu, Phoenix merasa seperti ada seseorang yang tengah mengawasinya. Karena takut, Phoenix pun segera keluar dari rumah tersebut. Saat sedang menunggu Hernandez mengirim barang, Phoenix melihat anak panti asuhan yang sedang bermain bersama. Selama hidupnya, Phoenix tidak pernah memiliki seorang teman yang seumuran dengannya. Ini dikarenakan Norman sangat posesif, sehingga Phoenix pun tidak memiliki teman satupun. Kemudian, Phoenix izin pada Hernandez untuk pergi ke toilet. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria misterius, dan pria misterius itu nampak seperti ingin menculik Phoenix. Melihat hal tersebut, Phoenix pun dengan cepat kembali ke mobil Hernandez dan mereka pun segera pulang ke rumah. Tanpa mereka sadari, pria itu mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Setelah mengantarkan Phoenix pulang, Hernandez kembali berpapasan dengan mobil dari pria misterius yang mengikutinya tadi. Pria misterius itu bernama Rylan dan di dalam mobil itu dia mengajak beberapa anak buahnya. Karena menghalangi jalan menuju ke kota, Hernandez pun sempat marah-marah pada Rylan. Setelah masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja anak buah Rylan membunuh Hernandez. Kembali lagi ke Phoenix dan Norman. Mereka berdua terlibat sedikit pertengkaran dikarenakan Phoenix yang ingin bersekolah. Phoenix sangat menginginkan kehidupan selayaknya anak-anak normal pada umumnya. Akan tetapi Norman tidak mengizinkannya karena menurut Norman dunia luar itu sangat berbahaya dan dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Phoenix. Mendengar hal itu, Phoenix pun menjadi sangat bersedih. Tanpa mereka berdua ketahui, Rylan dan anak buahnya mulai mendatangi rumah Norman dan Phoenix. Pertama-tama anak buah Rylan memancing Shadow agar menjauh dari rumah dan mereka pun langsung membunuh Shadow di tempat. Ketika Norman ingin memberi makan Shadow, dia sangat bingung karena anjingnya tidak ada di depan rumah. Bahkan saat dipanggil, anjingnya tidak kunjung datang. Alhasil Norman pun langsung pergi mencari anjingnya di sekitaran rumah. Nah, di saat itulah anak buah Rylan mulai masuk ke dalam rumah Norman. Sepertinya mereka berniat untuk menculik Phoenix. Phoenix yang merasakan hawa orang asing segera bersembunyi dan berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Namun sayangnya aksi kabur yang dilakukan Phoenix diketahui oleh salah satu anak buah Rylan yang bernama Jimbo. Beruntungnya Norman segera datang melindungi Phoenix setelah mengetahui bahwa ada orang asing yang datang ke rumahnya. Norman meminta Phoenix untuk masuk ke dalam box di ruang bawah tanah yang telah dipersiapkan untuk melindungi Phoenix. Phoenix pun segera berlindung di dalam box itu. Lalu seorang anak buah Rylan bernama Duke meminta Phoenix untuk keluar dari box. Karena Phoenix tak kunjung keluar juga, Duke mengambil selang air dan memasukkannya ke dalam box. Lama-kelamaan box itu akan terisi penuh dengan air dan Phoenix pasti akan keluar dengan sendirinya.
Sementara itu, akibat luka dari pertarungan melawan anak buah Ryland sebelumnya, Norman pun pergi ke gudang yang ada di garasi untuk menutup luka tersebut. Tak berselang lama, seorang anak buah Ryland yang bernama Jared masuk ke dalam garasi. Di sana, Norman menjebak Jared dan mulai menutup mulut dan hidung Jared menggunakan lem medis. Akibatnya, Jared pun tidak bisa bernafas. Setelah itu, Norman pun segera pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Phoenix. Tak berselang lama, Jimbo masuk ke dalam garasi dan dia sangat terkejut melihat mulut dan hidung Jared telah tertutup lem. Dia pun langsung melubangi pipi Jared agar Jared bisa bernapas kembali. Setelah itu, mereka berdua kembali mencari keberadaan dari Norman. Norman saat ini sudah berada di ruang bawah tanah. Dia masuk ke sana melalui jalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Sebelum menyerang Duke, Norman telah membocorkan gas supaya Duke tidak bisa menggunakan pistolnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Duke dengan Norman. Ternyata Duke sangatlah kuat hingga mampu membuat Norman menjadi sangat kewalahan. Namun dengan kecerdikannya, Norman berhasil membunuh Duke dengan meledakkan gas yang tadi dia bocorkan. Ledakan itu pun langsung membuat Duke meninggal di tempat. Lalu Norman pun segera mengeluarkan Phoenix dari box tersebut. Kemudian mereka berdua bersembunyi di dalam rumah kaca milik Norman. Ryland dan anak buahnya segera mengepung Norman di rumah kaca itu. Di sana, Ryland mulai mengungkapkan sebuah rahasia tentang identitas asli dari Phoenix. Karena tak ingin Ryland berbicara lebih banyak, Norman pun langsung menyerang Ryland. Norman yang hanya sendirian saja dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh anak buah Ryland. Lalu Phoenix meminta Ryland untuk tidak menyakiti Norman. Kemudian Ryland pun mulai membeberkan rahasia tentang siapa sebenarnya Phoenix. Ternyata Ryland ini adalah ayah kandung dari Phoenix. Hal ini terlihat dari rambut Phoenix yang memiliki kesamaan dengan rambut Ryland. Ryland bercerita bahwa ketika Phoenix berumur 2 tahun, rumah Phoenix mengalami kebakaran hebat. Saat kebakaran itu terjadi, Norman menculik Phoenix yang masih sangat kecil. Setelah bertahun-tahun mencari Phoenix, kini Ryland pun berhasil menemukan Phoenix dan hendak mengambil hak asuh Phoenix. Tak berselang lama, Norman kembali bangkit dan segera bersembunyi. Kemudian Ryland dan anak buahnya berniat membunuh Norman. Ryland meminta Jared untuk membawa Phoenix keluar dari sana. Dalam perjalanan, Phoenix mengamuk sehingga membuat Jared menjadi sangat marah. Sebelum Jared berhasil mengajar Phoenix, Norman langsung membunuhnya di hadapan Phoenix. Kemudian Norman segera mengajak Phoenix untuk segera bersembunyi. Di sini Phoenix masih merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun bertanya langsung pada Norman, apakah yang dikatakan Ryland benar adanya. Phoenix terus bertanya mengenai kapan ulang tahunnya dan siapa nama aslinya, namun Norman sama sekali tidak bisa menjawabnya. Hal ini menandakan bahwa Phoenix bukan anak kandung dari Norman. Tiba-tiba saja anjing milik Ryland mulai mengejar Norman. Norman pun meminta Phoenix untuk kabur, sedangkan dirinya akan menyebab anjing itu terlebih dahulu. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, Phoenix malah ditangkap dan langsung dibius oleh anak buah Ryland. Kemudian Ryland mulai membakar rumah dari Norman dengan menggunakan bom molotov. Setelah itu, Ryland dan anak buahnya pun segera pergi dari sana. Di dalam rumah, Norman mendengar suara teriakan Phoenix, dan dari situ dia pun mengetahui bahwa Phoenix telah dibawa oleh Ryland. Tak berselang lama, Norman merasa bahwa rumahnya telah dibakar. Sebelum menyelamatkan dirinya, Norman membebaskan anjing Ryland yang telah dia kurung sebelumnya. Setelah itu, Norman pun berhasil menyelamatkan dirinya. Anjing Ryland yang awalnya membenci Norman, seketika menjadi penurut pada Norman. Dia seperti berterima kasih pada Norman karena telah menyelamatkannya. Kemudian dengan bantuan anjing itu, Norman mulai berjalan menuju ke rumah Ryland. Di tengah perjalanan, Norman menemukan mobil milik Hernandez. Setelah dicek, Norman sangat bersedih mengetahui bahwa Hernandez telah meninggal dunia. Kematian Hernandez dan Phoenix yang telah diculik membuat Norman menjadi sangat marah. Dia pun mulai mengambil beberapa barang dari mobil Hernandez yang bisa dia gunakan sebagai senjata.
Sementara itu di tempat Rylan, Phoenix akhirnya tersadar dari pingsannya. Di sana Rylan memberitahu Phoenix bahwa nama aslinya adalah Tara. Selain itu dia juga memberitahu tanggal lahir Phoenix yang sebenarnya. Rylan mengatakan bahwa selama ini Phoenix telah dibohongi oleh Norman. Meskipun telah mengetahui kenyataan itu, Phoenix sama sekali tidak berniat untuk tinggal dengan Rylan. Kemudian Phoenix berencana untuk pergi ke panti asuhan. Baru saja dia akan keluar dari sana, Phoenix bertemu dengan ibunya yang bernama Josephine. Ternyata selama ini Josephine masih hidup. Phoenix pun sangat senang karena bisa bertemu dengan ibunya lagi. Karena hal itu, Phoenix pun tidak jadi pergi dari sana. Lalu mereka bersama-sama melihat foto masa kecil Phoenix dan mengingat kenangan masa lalu. Kemudian Phoenix bertanya apa yang terjadi pada Josephine, mengapa dia terlihat pucat dan duduk di kursi roda. Josephine mengatakan bahwa dirinya lumpuh diakibatkan oleh kebakaran 8 tahun yang lalu. Selain itu, jantung Josephine juga mengalami kerusakan akibat asap kebakaran itu. Rupanya Josephine dan Rylan ini dulunya memiliki bisnis obat-obatan terlarang dan rumah mereka dijadikan sebagai tempat meracik obat-obat tersebut. Kebakaran di rumah mereka telah menyebabkan obat-obat yang ada di dalamnya juga ikut terbakar. Nah, karena Josephine terlalu banyak menghirup asap obat-obat tersebut, jantungnya pun mengalami kerusakan. Lalu Rylan memberikan segelas minuman pada Phoenix. Tanpa adanya kecurigaan sama sekali, Phoenix pun meminum minuman tersebut dan tak berselang lama Phoenix pun langsung jatuh pingsan. Ketika terbangun, Phoenix merasa terkejut karena dirinya telah berada di kasur operasi. Ternyata minuman yang diberikan Rylan itu telah diberi obat tidur. Di sini terungkaplah fakta bahwa alasan mengapa Rylan dan Josephine mencari Phoenix adalah karena mereka ingin mengambil jantung dari Phoenix. Sejak kebakaran itu, kondisi jantung Josephine semakin lama semakin memburuk. Dokter Josephine mengatakan bahwa Josephine harus melakukan operasi transplantasi jantung agar kondisi Josephine kembali sehat. Namun jantung yang diperlukan harus memiliki hubungan darah dengan Josephine. Josephine dan Rylan pun ingat jika mereka pernah memiliki anak. Sejak saat itu, Rylan pun mulai mencari keberadaan dari Phoenix. Seketika, Phoenix pun merasa sangat bersedih karena ayah dan ibu kandungnya hanya berniat untuk mengambil jantungnya saja. Selama ini Norman melarang Phoenix keluar rumah karena dia berusaha untuk melindungi Phoenix dari keluarga aslinya yang merupakan penjual obat terlarang. Ketika proses operasi akan dilakukan, tiba-tiba saja listrik di depan Rylan mendadak padam dengan sendirinya. Alhasil operasi transplantasi itu pun terpaksa ditunda. Rylan meminta Jim Bob untuk mengecek sekren listrik yang ada di ruang bawah tanah. Sesampai di sana, Jim Bob langsung dibunuh oleh Norman. Di lantai atas, Rylan dan anak buahnya mendengar suara teriakan dari Jim Bob. Rylan pun sadar bahwa Norma sudah berada di tempat itu. Dia langsung memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membunuh Norma, sedangkan dia akan membantu dokter bedah untuk pindah ke tempat lain. Di ruang bawah tanah, Norman dengan mudahnya membunuh 3 anak buah Rylan. Lalu tersisalah 1 anak buah Rylan yang bernama Raul. Raul merupakan satu-satunya anak buah Rylan yang masih memiliki hati nurani. Dia merasa tindakan Rylan yang ingin mengambil jantung anaknya sendiri merupakan suatu tindakan yang salah. Raul memberitahu Norman untuk segera mengejar Rylan karena dia akan segera pergi dari tempat itu. Saat akan melarikan diri, dokter bedah itu berhasil dibunuh oleh Norman. Kemudian Norman membuka gas pembasmi serangga untuk menghalangi penglihatan Rylan. Hal itu pun membuat Rylan tidak bisa menemukan keberadaan dari Norman. Alhasil, Rylan pun terus menembak ke segala arah, hingga tanpa dia sadari, Rylan malah menembak Josephine yang mengakibatkan Josephine meninggal dunia. Di saat Rylan lengah, Norman terus mengajarnya habis-habisan dan terjadilah pertarungan antara Norman dan Rylan. Pada akhirnya, Norman berhasil membuat Rylan buta. Lalu, Phoenix pun mulai mendekati Norman. Norman mulai mengatakan bahwa yang dikatakan Rylan adalah benar adanya. Norman mulai mengakui semua kesalahannya seperti membunuh orang hingga memperkosa wanita. Norman meminta Phoenix untuk tidak berada di dekatnya lagi karena masa lalu kelam yang Norman miliki. Ia meminta Phoenix untuk menjauh darinya saja. Meskipun dia berkata seperti itu, jauh di dalam lubuk hati Norman sangat menyayangi Phoenix layaknya putri kandungnya. Tak berselang lama, ternyata Rylan belum meninggal dan dia langsung menusuk Norman.
Beruntungnya sebelum Rylan sempat membunuh Norman, Phoenix muncul dan langsung menusuk Rylan. Setelah itu, Phoenix ingin menolong Norman karena dia telah kehilangan banyak darah. Akan tetapi, Norman tidak mau Phoenix menyelamatkannya. Norman berkata bahwa Phoenix telah menyelamatkannya dari kehidupan masa lalunya yang suram. Tak lama kemudian, Norman pun mulai tidak sadarkan diri akibat kehabisan banyak darah. Melihat hal itu membuat hati Phoenix menjadi hancur. Meskipun Norman hanya ayah angkatnya saja, Phoenix sangat-sangat menyayangi Norman. Kini Phoenix pun harus bertahan hidup sendirian. Kemudian Phoenix segera pergi ke panti asuhan dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama anak-anak seusianya. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Norman yang didatangi oleh anjing Rylan. Anjing itu terlihat menjilati jari Norman dan kita bisa melihat bahwa jari Norman sedikit bergerak yang menandakan bahwa Norman masih hidup. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.